Halo semuanya, kembali lagi di DevOps Dunia Nyata. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan sangat penting tentunya di dunia pengelolaan server, yaitu load balancer. Apa itu load balancer? Load balancer adalah perangkat baik itu berupa hardware maupun software yang bertugas membagi lalu lintas jaringan ke beberapa server. Fungsinya sangat penting dalam memastikan server kita supaya tidak kelebihan beban atau overload, sehingga aplikasi kita tetap bisa diakses dengan lancar oleh user. Misalnya, kita punya aplikasi yang dihosting di server tanpa load balancer. Jika ada lonjakan pengguna, sedangkan kita hanya punya satu server, ya bisa kewalahan begitu server kita ya, dan akhirnya down. Mari kita ambil contoh di dunia nyata, yaitu Facebook, yang digunakan jutaan bahkan miliaran pengguna. Kalau tanpa load balancer dan servernya hanya satu, sudah pasti kita bisa membayangkan servernya langsung overload karena terlalu banyak request. Dengan menggunakan load balancer, request dari pengguna dialihkan ke beberapa server yang berbeda. Load balancer akan memastikan server mana yang paling sedikit bebannya dan mengarahkan requestnya ke sana. Ini yang membuat Facebook tetap cepat diakses meskipun jutaan bahkan miliaran orang membuka aplikasi atau websitenya secara bersamaan. Kita bahas cara kerja atau algoritma load balancer. Kita mulai dari algoritma yang paling basic. Yang pertama ada algoritma round robin. Ini adalah metode yang paling sederhana di mana load balancer mendistribusikan permintaan pengguna secara berurutan ke setiap server yang tersedia, satu persatu secara berputar. Jadi, permintaan pertama akan masuk ke server pertama, permintaan berikutnya ke server kedua, dan seterusnya hingga semua server mendapat giliran. Lalu dimulai lagi dari awal. Yang kedua ada metode algoritma least connection. Di metode ini, load balancer akan mengarahkan permintaan ke server yang memiliki jumlah koneksi paling sedikit. Metode ini sangat berguna jika ada perbedaan kapasitas atau beban di antara server, karena server yang kosong akan ditugaskan menangani request selanjutnya. Yang ketiga ada algoritma IP hash. Bekerja dengan menggunakan alamat IP user untuk menentukan server mana yang akan menangani permintaan. Algoritma ini menggunakan hash IP dari user sehingga setiap pengguna selalu diarahkan ke server yang sama. Hal ini memastikan konsistensi, terutama untuk aplikasi yang membutuhkan sesi berkelanjutan. Saat ini hampir semua layanan cloud computing menyediakan load balancer. Di AWS ada Elastic Load Balancer atau ELB. Di Microsoft ada Azure Load Balancer. Kemudian di Google Cloud ada GCP Load Balancer. Alih-alih menggunakan layanan load balancer yang berbayar, kita juga bisa menggunakan load balancer yang open source tentunya. Ada Nginx yang kita kenal sebagai web server yang open source, yang juga berfungsi sebagai reverse proxy dan load balancer. Ada Hproxy atau HA proxy. HA ini singkatan dari High Availability. Ini juga sangat terkenal, bisa digunakan untuk load balancer. Kemudian ada Traffic yang biasanya kita kenal sebagai layanan reverse proxy yang open source. Ini juga bisa kita pakai untuk digunakan sebagai load balancer. Oke, itu dia pembahasan kita kali ini mengenai load balancer. Semoga bermanfaat buat kita semua.
Sampai jumpa lagi di video DevOps dunia nyata selanjutnya.